Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Jaga Sukma, Bapak bilang bahwa hujatullah yaitu seperti Nabi Daud dan Nabi Adam tercatat dalam Al-Quran bahwa mereka keduanya menerima wahyu dari Allah. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah walamma adamal asma'a kullaha. Nah, itu wahyu yang Allah wahyukan kepada Adam alaihissalam. Wa alama adamal asma'a kullaha itu ya. Dan yang kedua Nabi Daud, Allah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, ya Daud, inna ja'alnaka khalifah fil ard. Ya, di situ jelas ya bahwa Allah berkata kepada Nabi Daud itu. Beliau atau Allah Ta'ala menjadikan Nabi Daud sebagai khalifah. Padahal beliau itu kan nabi, seorang nabi Bani Israel yang diutus kepada kaumnya, yang diutus Allah kepada Bani Israel. Jadi jelas itu ya, Allah mewahyukan kepada Adam alaihissalam, kepada Nabi Adam alaihissalam maupun kepada Nabi Daud alaihissalam. Pertanyaannya, bagaimana dengan 12 a'imah itu? Apakah Allah mewahyukan kepada Hasan alaihissalam, Husain alaihissalam, Ali Zainab al-Abidin alaihissalam, kepada Muhammad al-Baqir alaihissalam, dan seterusnya sampai yang ke-12. Apakah Allah mewahyukan kepada 12 imam syiah itu seperti kepada Daud, ya Daud, inna ja'alnaka khalifah fil ard? Silakan jawab ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim bi kulli amrin. Maaf, bukan min kulli amrin ya. Berdasarkan dari surah Al-Qadar tadi, bahwa setiap malam Lailatul Qadar itu turun wahyu, ya, turun wahyu. Dan itu permanen sampai hari kiamat. Nah, artinya 12 imam itu mendapat wahyu setiap malam Lailatul Qadar. Dan kedua, mereka adalah Al-Qur'anun Natik. Dalam artian mereka itu semua adalah Al-Quran yang berbicara. Artinya mereka itu sendiri adalah wahyu Allah. Jadi Pak, pertama mereka mendapatkan wahyu setiap malam Lailatul Qadar. Kedua, mereka itu sendiri adalah wahyu Allah atau Al-Quranun Natik. Siapa yang lebih hebat dari Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku-ngaku saja, sedangkan mereka dapat wasiat Nabi Pak? Coba. Jadi pertama, mereka mendapatkan wahyu setiap malam Lailatul Qadar sesuai dengan surah Al-Qadar tadi. Yang kedua, mereka itu sendiri adalah wahyu Allah dalam bentuk bashar, dalam bentuk manusia. Kami mengenal akidah disebut dengan Al-Qur'anus Natik dan Al-Qur'anus Somit. Kalau Al-Quran dalam bentuk mushaf itu disebut Al-Quran Somit. Tapi Al-Quran dalam bentuk para imam, bentuknya Nabi Muhammad sendiri itu ada sebenarnya Al-Quran. Dan dilanjutkan Al-Quran itu yaitu oleh 12 imam, 12 mahdi. Mereka Al-Quran Somit, Al-Quranun Natik, ya, Al-Quran yang berbicara. Mereka itu sendiri adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu syariat muncul dari lidah-lidah mereka. Demikian Pak. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kan itu dalilnya. Jadi mereka tidak bicara atas nafsunya karena mereka maksum, tapi semua yang mereka katakan adalah wahyu semata-mata. Demikian Pak. Ayo jawab Pak. Jadi lebih-lebihlah mereka lah yang sebatasnya menjadi hujah Allah yang tercantum dalam wasiat Nabi, sementara Mirza Ghulam Ahmad tidak mendapat wasiat Nabi.
Jadi kalau bicara terdapat wahyu, mereka itu mendapat wahyu sekaligus mereka itu sendiri wahyu itu sendiri. Demikian, Pak. Untuk tambahan Pak Erik, katanya Nabi Adam dapat wahyu. Wahyu itu mengajarkan berupa nama-nama. Pertanyaannya Pak Erik, nama-nama apa saja yang diajarkan Allah kepada Adam itu? Nama-nama apa saja coba? Nah, kami ya, daripada pengikut Said Ahmad Hasan diajarkan juga nama-nama itu. Dan kami tahu. Nah, sekarang apa nama-nama yang diajarkan kepada Adam itu? Menurut Mirza Ghulam Ahmad, apa saja nama-nama itu? Coba jelaskan. Kalau dia memang Al-Mahdi asli bisa jelasin. Imam Ahmad Hasan bisa jelasin apa nama-nama yang diajarkan kepada Adam itu. Itu lagi satu bukti lagi bahwa kalau dia memang betul Al-Mahdi asli, dia akan tahu nama-nama yang diajarkan kepada Adam tersebut. Apa itu nama-nama yang diajarkan kepada Adam? Coba jelaskan menurut Mirza Ghulam Ahmad. Kalau kami menurut Said Ahmad Hasan tahu itu nama-nama yang diajarkan kepada Nabi Adam itu apa saja. Coba jelaskan, terangkan. Ayo. Ini lagi tambahnya untuk Pak Erik ya. Jadi sekarang jelas ya bahwa yang dimaksud khalifah sebagaimana Nabi Daud, ya Daud inna ja'alnaka khalifah fil ard, tidak diterima oleh ya Hasan inna ja'alnaka khalifah fil ard, ya Husain inna ja'alnaka khalifah fil ard, ya Ali Zainal Abidin inna ja'alnaka khalifah fil ard, ya Muhammad Al-Baqir inna ja'alnaka khalifah fil ard. Tidak ada kan? Nah, sedangkan arti Al-Qur'anun Natiq itu mah hanya hanya klaim saja Pak, ya, hanya klaim saja, bukan firman Allah, ya, atau hanya tafsir saja. Ya silakan saja kalau tafsir seperti itu. Cuman yang jelas, yang saya pertanyakan adalah wahyu Allah langsung kepada 12 imam yang menyatakan bahwa ke-12-nya adalah khalifah fil ard. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad menerima wahyu itu, ya. Misalnya satu nih, aradtu an astakhlifa faholaktu Adam. Ini wahyu kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Inna ja'alnaka khalifah fil ard. Bentar. Inna, ya seperti itu Pak. Jadi wahyunya itu aradtu an astakhlifa fa khalaqtu Adam. Aku berkehendak untuk menjadikan seorang khalifah di bumi dan aku ciptakan Adam ini. Nah, Adam ini adalah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Ya. Saya mau tanya lagi, ada nggak ya Mirza Ghulam Ahmad innaka khalifah fil ard? Ada nggak Pak? Ya Mirza Ghulam Ahmad innaka khalifah fil ard. Ada nggak Pak? Kalau Bapak larikan ke sana. Saya mau tanya nih, ya Mirza Ghulam Ahmad innaka khalifah fil ard. Ada nggak Pak? Saya mau tanya juga ini, ada nggak? Ya jelas, wa alama Adam al-asma'a kullaha. Ya tentu itu yang dimaksud asma itu asma Allah pertama yang 99 lebih ya. Itu pertama itu dulu ya. Dan selanjutnya yang lain. Karena itu tidak tercatat, yang tercatat hanya Al-Qur'an saja ya, yang 99 Asmaul Husna itu. Maka yang lain pun gitu kan, itu tidak secara spesifik diwahyukan kepada Adam. Karena Al-Quran itu wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW, ya kan? Nah, jadi oleh karena itu Adam alaihissalam diajarkan oleh Allah Ta'ala nama-nama, tapi tidak secara spesifik. Saya hanya menjelaskan, boleh jadi yang disebut asma kullaha itu adalah nama-nama Asmaul Husna, nama-nama Allah saja. Ya. Itu saya kira ya. Ada Pak. Jadi Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad
13 kali tentang pengangkatan beliau sebagai khalifah. Salah satunya yang tadi saya sebutkan, aradtu an astakhlifa fakhalaqtu Adama. Ya. Aku berkehendak untuk menjadikan seorang khalifah di bumi. Maka aku ciptakan Adam ini, ya. Sedangkan yang Bapak minta itu sama seperti kepada Daud kan ya. Nah, itu akan saya cari dulu. Karena kan saya bilang ada 13 wahyu yang diterima oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai khalifah. Nah, di dalam wahyu itu tidak secara spesifik Hazrat Mirza Ghulam Ahmad atau Mirza Ghulam Ahmad, tidak. Tetapi ya Ahmad, barakallahu fik. Nah, salah satunya begitu tuh Pak ya. Kalau 99 itu nama itu Pak, itu semua orang tahu. Semua orang tahu kan? Orang Islam tahu. Kalau 99 asma Allah itu semua orang tahu Pak. Tentu yang diajarkan ke Adam itu, kalau 99 asma, artinya semua orang tahu, bukan hanya Nabi Adam. Seharusnya sesuatu yang dijelaskan itu sesuatu yang hanya diketahui oleh Nabi Adam saja. Kalau yang orang lain pun tahu, namanya Pak, artinya sesuatu yang biasa. Sesuatu yang luar biasa itu hanya diketahui oleh sohibnya, ya kan? Adam, diajarkan Adam, ya Adam lah yang tahu, kita nggak tahu. Kalau kita tahu ya tahu, diberitahu oleh yang selevel dengan Adam, gitu loh. Nah itu pertama Pak. Jadi pertama tadi yang mau saya jelaskan kepada Pak Erik ya, tentang wahyu itu loh Pak. Ada nggak? Itu yang tadi saya tanyakan. Sesungguhnya inna ja'alnaka Mirza Ghulam Ahmad khalifatan fil ardi. Ada nggak wahyu untuk Mirza Ghulam Ahmad seperti itu? Kami mengartikan wahyu itu Pak begini. Coba dengarin. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya kan? Apa yang dikatakan lisan Nabi itu loh, itu wahyu semua Pak. Baik walaupun berupa hadis, ya kan? Karena yang teku anil hawa tidak ada yang dari nafsu. Artinya baik dia dalam bentuk hadis sekalipun, kalau hadisnya sahih itu wahyu Pak. Karena apa yang diucapkan Nabi itu adalah wahyu, gitu loh kan? Nah, salah satunya wasiat Nabi. Wasiat Nabi itu juga wahyu Pak. Fa idza hadrat wafat falyusallimha ila ibnihi awal muqarrabin lahu salah satu asami ismun ka ismi wa ismi abi wa huwa Abdullah wa Ahmad wa ismu salis al-Mahdi huwa awal. Ini wahyu juga Pak. Kenapa? Karena yang keluar dari lisan Nabi itu semuanya wahyu. Jadi mau wahyu apa lagi Pak? Makanya yang otentik lah, yang nyata gitu loh. Ya kan? Jelas kan? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kan gitu. Nabi itu tak pernah bicara, dari lisannya itu semuanya wahyu. Baik dia berupa Al-Quran maupun berupa Al-Hadis. Al-Hadis itu juga wahyu Pak. Karena Nabi nggak berdasarkan nafsunya kan begitu. Nah salah satu wahyu itu wasiatnya wahyu juga. Dan wasiatnya memerintahkan kepada siapa? Kepada Imam Ali ya. Serahkan wasiat kepada Imam Hasan, Imam Husain. Itu wahyu semua Pak. Jadi Bapak siapa yang menentang wahyu sebenarnya? Siapa yang pura-pura ngaku wahyu? Siapa yang klaim jadi wahyu? Wahyu itu apa? Wahyu itu Nabi, semua omongan Nabi itu wahyu. Karena Nabi tidak pernah berbicara kecuali berdasarkan wahyu, dalil jelas. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi semua pembicaraan dia, semua omongan Nabi itu wahyu, ya kan? Semua omongan Nabi itu wahyu, ya. Semua omongan Nabi itu wahyu Pak. Ya, tidak hanya yang berupa mushaf Al-Quran, hadis-hadis Nabi pun wahyu kalau ya hadisnya itu hadis sahih, bukan ada pemalsuan. Bukan hadis dhaif. Kalau hadisnya memang sahih itu wahyu semua Pak. Nah, salah satunya wahyu yang abadi adalah wasiat Nabi. Nabi nulis wasiat, Imam Ali nulis wasiat, didiktekan Rasulullah. Diktenya Rasulullah tuh loh wahyu Pak. Karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan dalam dikte itu, wahyu itu menyatakan serahkan wasiat ini kepada siapa? Kepada
putramu Hasan, Hasan serahkan kepada Husain, Husain dan seterusnya secara estafet. Itu mengestafetkan wahyu, Pak. Wahyu apa lagi, Pak? Nah, jadi jelaslah yang disebut wahyu itu apa. Tidak hanya kitab suci Al-Quran, seluruh hadis-hadis Nabi itu pun, kalau dia itu sahih, memang ucapan dari Nabi, bukan ada pemalsuan dalam sanadnya dan matanya, berarti itu adalah wahyu, ya kan? Termasuk hadis qudsi, kan? Wahyu, ya kan? Kalau memang hadis qudsi itu memang dari Rasulullah. Jadi wahyu itu baca apa? Aduh, gitu loh, Pak. Sudah jelas tidak hanya berupa mushaf Al-Quran saja. Demikian, Pak. Mengenai Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya, kan gitu. Nah, itu kan kita hidup ini di zaman Nabi Muhammad, bahkan saya di zaman Imam Mahdi Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Adam yang sekarang itu Hazrat Imam Mahdi wal Masih Maud alaihissalam itu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, ya. Sedangkan Adam yang dulu itu kan 7.000 tahun yang lalu, dan umatnya pun sudah pada meninggal. Nabi Adamnya jelas sudah meninggal, ya. Jadi tidak ada catatan tuh bagaimana Allah mengajarkan kepada Adam semuanya tuh apa, kan gitu. Saya hanya menduga dan diberitahukan oleh khalifah kami bahwa mungkin yang diajarkan kepada Adam itu semuanya itu adalah semua Asmaul Husna. Clear kan, ya? Jadi tidak usah dibahas lah itu, ya. Nah, sekarang bagaimana dengan wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha? Itu kan surah An-Najm. Itu kaitannya dengan Mi'raj Rasulullah SAW, ya. Spesifiknya ke situ. Tetapi kalau dikaitkan dengan apa yang diucapkan oleh Nabi, itulah wahyu. Nah, itu masih harus dipertanyakan, karena hadis itu ada penilaiannya dari matannya dan juga dari perawinya, terus pencatatnya, ya. Itu penilaian itu kan dibahaslah oleh para ahli hadis, mutolaah hadis, ya. Nah, cuman Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Imam Al-Mahdi wal Masih Maud alaihissalam memberitahukan bahwa sabda-sabda Rasulullah SAW atau matan hadis itu bisa kita terima jika tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran, atau sejalan dengan ayat Al-Quran, atau mendukung atau sama dengan ayat Al-Quran. Lebih dari itu kita tolak, ya. Jadi seperti Al-Qur'anun Natiq, itu dari mana coba? Ya. Jadi tidak bisa itu diterima. Karena apa? Karena apa yang Rasulullah katakan itu semua pasti didukung oleh ayat suci Al-Quran. Oke?